Baik, Quotes terima kasih menarik ya. dari Lirboyo. Ada Haha. quote menarik tadi ya. Faktanya BM tidak ada gunanya itu ya. Baik, sudah cukup mungkin ya. Apalagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait yang Martin tadi, kalau kita lihat di sini referensinya itu adalah 1995, yang mana salah satu judul bukunya Martin itu adalah Pesantren, Kitab Kuning dan Tarekat. Lah, setahu kami dalam buku tersebut tidak mengatakan yang sebagaimana dalam deskripsi, sehingga dalam deskripsi ini ada klaim dari diri seseorang pribadi atau isu terhadap pesantren, bahwasanya ini menjudge pesantren, bahwasanya pesantren itu adalah neo-feudalisme. Lah, sedangkan adanya kita membahas ini adalah agar hasil yang kita bahas ini menjadi solusi terhadap orang yang menganggap bahwasanya pesantren itu neo-feudalisme. Lah, ketika deskripsi ini pun masih bisa dikatakan kurang benar atau dalam artian cacat, maka tentunya kurang pas kalau nantinya itu menjadi solusi untuk masyarakat umum, untuk makanan para masyarakat awam. Sehingga mungkin ini nggak merubah terkait nanti jawabannya seperti apa, tetapi mungkin lebih afdolnya atau lebih baiknya itu istilah ini itu ditegaskan kembali, bahwasanya ternyata dalam buku Martin tersebut itu tidak menjelaskan seperti itu. Lah, ini kan ada justifikasi tersendiri gitu. Apakah memang si Sail ini itu menyandarkan kepada Martin tanpa ada hubungan terhadap redaksi ini, atau seperti apa hubungannya? Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Yang terakhir tadi. Monggo yang terakhir. Untuk yang mengatakan pengkultusan buta bagi masyarakat umum, itu diketahui oleh Sail memang itu pengkultusan buta, yang mana masyarakat umum itu masih mempunyai pilihan sendiri selain pilihan dari sang kiai, atau memang masyarakat umum itu tidak tahu apa-apa, makanya tanya kepada kiai, sehingga dia ketidaktahuannya, maka juga dia itu menerima mentah-mentah pendapat dari kiai tersebut. Baik, untuk yang terakhir bisa dijelaskan terakhir ini ya, biar tidak terlalu malam. Ini apa lagi nih? Pripun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami yang kurang paham pengkultusan dalam sub A ini si Lirboyo ini mau mentakyin tentang tradisinya atau tentang perilaku yang lain. Contohnya seperti Gus Nakal yang nakal untuk menurunkan skandal moral. Ini yang mau kita bahas, atau tradisinya, tradisi yang sudah berjalan di pesantren selayaknya, atau pada perilaku yang lain dalam artian manut jarini kiai, atau kita bahas semuanya, karena ini pasti beda hukum gitu Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Terakhir, monggo saya kembalikan kepada Sohibul Asila. Ini sekali lagi ya teman-teman yang bahas Martin, kalau sampai nggak sepakat nanti suan ke saya, tak bukakan halamannya, tak telepon tim saya. Ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Kami tanggapi yang kedua dan ketiga tadi, bahwa sebenarnya maksud dari pengkultusan itu adalah kita kembalikan kayak tadi, kita tidak membahas furu'iyah yang terjadi Gus Nakal, terus ini tidak. Sudut pandang santri dengan kiainya, sampean sadar nggak sampean seorang santri dengan melihat seorang kiainya? Lah, itu sudah menganggap kita mengagungkan seorang kiai, nanti pengagungannya sebatas mana yang dibolehkan terhadap, hingga muncul kata pengkultusan. Adanya suatu pandangan yang mengagungkan, memujakan yang berlebihan, itulah yang nantinya muncul nutup ruang kritik. Bukan basul masail ya, tapi terhadap kiainya itu, tingkah lakunya, daun-daunnya, dengan yang lain. Bahkan ketika ada suatu tokoh yang keliru secara pandangan dohir ya mungkin ya, itu dianggap itu wali, karena itu anutan saya. Anggapan-anggapan demikian loh, sehingga menutup ruang kritik, karena sudah dianggap agung, dianggap dipuja gitu loh, paham ya? Ini sudah simpel banget aslinya pertanyaannya, tidak usah diribet-ribetkan. Baik, terima kasih kepada Lirboyo yang sudah menjelaskan deskripsinya, sudah dengan jelas mungkin ya. Jadi titik tekannya adalah pripun? Ngapunten terkait dengan Martin ya. Jadi dari teman Lirboyo yang jadikan referensi buku apa? Karena bagaimanapun juga beliau adalah seorang peneliti yang objektif berdasarkan data.
Jadi sementara yang beredar di kita ada 2 buku. Ada 2 buku. Jadi karena ini nyangkut seseorang ya. Jadi kalau memang ada hasil penelitian dari Martin, enggak apa-apa. Jadi itu. Tetapi kalau buku sekunder yang bukan primer hasil penelitian Martin, mungkin untuk Martin lebih baik dihapus. Oke, solusi nggih. Berarti Oke. ketika kami konfirmasi nanti ini kan bukan hanya saya sendiri yang buat. Gini ya. Jadi Martin, jenengan pernah buku baca Martin enggak? Nggih. Di kulon niku enten tim namanya membangun kebudayaan secara Nggih. pandangan Islam. Salah satunya adalah Martin. Tapi untuk redaksi yang ini itu bukan saya. Jadi kita perlu mengkonfirmasi kepada tim. Sebentar. Ada 2 buku Martin. Nggih, tidak usah Nggih. diperpanjang untuk masalah Martin, Pak. Bukan, ini menyangkut gini loh. Ya. Monggo Jadi tenang Martin dulu, ini Lirboyo. seorang peneliti, memang al-mustasyrikin. Beliau orientalis, tapi objektif sesuai dengan data. Dulu ini ada sejarah. Ya, jenengan saya sampaikan. Dulu ada kekeliruan data. Ini terkait dengan Martin. Ada kekeliruan data terkait tarekat-tarekat di Indonesia. Ya. Oleh Hadratus Syekh Romi Ahmad Asrori dengan mengutus kakaknya Pak Sufyan Sauri, ketua LIPI, untuk disampaikan ada kekeliruan data. Beliau sangat menerima. Itu satu. Ya, yang kedua, mungkin jenengan saged membaca pembukaan dari buku Martin yang pengantarnya Gus Dur. Beliau itu adalah mencari jati diri kebenarannya. Itu. Lah, yang ada di buku ini itu yang karya Martin itu adalah lebih kepada pendekatan sejarah yang mana sifatnya adalah deskriptif, lebih kepada menceritakan dari data-data yang ada, yang sumbernya secara umum adalah wawancara. Itu. Jadi kami mohon kalau memang nggak ada referensi dari karyanya atau penelitiannya Martin, lebih baik itu dicorek dengan tanpa mengurangi apa yang menjadi gambaran jenengan dalam deskripsi masalah. Itu. Nggih, tidak. Nggih. Disetujui dulu nggih. Nggih, Karena ini nggih. tidak mengganggu ke soal nggih. Nggih, makanya Setuju, nggih, tidak usah Lirboyo, nggih. diperpanjang, Pak. Nggih, tidak perlu diperpanjang karena ini kaitannya dengan data dan kutipan, dan beliau juga sudah hatam 2 buku induk Martin yang jenengan sebutkan tadi. Kebetulan beliau juga adalah alumni Lirboyo.